Indonesia mendapatkan medali emas. Ada Xavier, Claire, Rob, and Daniel. Hola, ¿cómo estás? Ini kan motornya, ini sampai panjang ratusan motor guys. Jadi benar-benar lifestyle-nya seperti Indonesia. Guys, welcome to Barcelona. Saya udah sampai di hotel sekarang. Nah, kamar ini saya bayar 2 malam 140 euro kali 16.000 berapa ya untuk 2 orang. Ini ada teman saya Daniel, nanti dia datang malam. Nah ini pemandangannya alhamdulillah dinding dan langit ke atas. Nah, kita lihat deh ininya, fasilitas yang lain. Kalau di Barcelona ini lumayan mahal, apalagi kalau ada pertandingan bola. Kalau Barcelona main sama Liverpool for example, ya harga sewa kamar per malam itu bakal menanjak drastis, bisa 3 kali lipat. Nah, kadang kalau kalian datang ke sini nggak ada pertandingan, terus nggak weekend, ini hari Senin loh, mungkin ada acara malam ini atau aku juga nggak tahu. Ya itulah, di Eropa nggak ada yang murah. Bagi semuanya, di belakang saya ada motor. Beda dengan negara lain di Eropa Barat, jarang yang pakai motor. Nanti Spanyol ini masih pakai motor. Kenapa? Karena cuaca di sini tidak terlalu dingin dibandingkan dengan cuaca seperti di Inggris atau Jerman. Perekonomian di Barcelona sendiri saat ini atau sekitar 5 tahun yang lewat ada gelombang. Jadi mereka perekonomiannya tidak terlalu bagus. Banyak sekali dari mereka yang pindah ke Inggris. Banyak yang bekerja di Inggris kemudian pulang ke sini bawa uang. Itulah merantau karena pendapatannya menurun. Nggak tahu kenapa. Ya sendiri kan motornya ini sampai panjang ratusan motor guys. Jadi benar-benar lifestyle-nya seperti Indonesia. Cuman yang jelas mereka nggak ada Gojek guys. Jadi nggak ada ojek di sini walaupun punya motor. Sekarang kita sudah berada di Plaza de España di Barcelona. Ini square atau bundaran yang salah satu terbesar di Spanyol. Nah, bundaran ini sangat penting sekali karena di sini hampir semua jalur transportasi itu ada berhentinya di sini guys. Jadi kalau kalian dari airport nanti berhentinya di sini juga. Nah, ini salah satu pusat kota di Spanyol dan ada beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun sebelum 1930 seperti tower yang itu tingginya 47 meter dan dulunya itu simbol dari perdagangan di Barcelona. Dan di sini juga ada museum sebenarnya, Shora, tapi sekarang nggak berfungsi lagi. Sekarang berfungsi sebagai shopping center. Kita mau naik lift ke atas sana guys. Nah, dari atas sana kita akan lihat kota Barcelona. Oh, it's €1, right? I think I got €2. Come on, let's go up. Only €1. I already paid. You paid already? Yes. Just get a ticket. Thank you. Thank you. Gracias.
Nah guys, akhirnya saya sudah nyampe di atasnya guys. Panorama 360. Oke, see the view. Wow, this is amazing. Dari ketinggian ini kita bisa lihat ya mayor sebagian kota dari Barcelona guys. Ya, itulah seluruh bagian dari panorama 360. Follow this video what you can expect. Guys, sekarang kita sudah berada di museum terbesar di Barcelona. Nah, yuk kita lihat. Tinggi banget loh guys, besar kayak monster itu di atas. Nah, ini Daniel lagi jalan. Daniel, what we gonna do now? Kalian bisa lihat di belakang itu yang warna putih itu adalah tempat penyelenggaraan Olimpik di tahun 1992, di mana Susi Susanti dari Indonesia mendapatkan medali emas, yaitu di Barcelona. Oke guys, sekarang kita sudah di museumnya sama teman saya Daniel. Daniel, so what we're gonna do today? Well, we're planning to visit that place to start with. Okay. How about the weather? Well, weather is not that great today. It's absolutely cloudy and rainy. Sekarang ini nggak bersahabat guys. Berawan dan kayaknya mau hujan. Nah, tapi kita coba enjoy as much as we can. Yeah, that's what the plan is for today. Kita udah setengah jalan ke puncaknya sana. Ya, museum ini lumayan tinggi guys. Ya, tangganya banyak sekali kata Daniel. Ya, Dan guys, sekarang kita sudah berada di puncaknya, pas di museumnya. Is it free? Where? Daniel say is gratis. Ayo kita lihat. Museums in Europe are free. Nah, inilah museumnya. Jadi museum art. Kami bisa di dalamnya, tapi yang melukis itu orang-orang terkenal. Jadi masuk ke sini itu nggak bayar guys. Cuman kita nggak bisa ambil video ke dalam. Ambil foto, video itu dilarang. Jadi cuma di daerah tamu seperti di sini aja, di main entrance aja. Ayolah, kita ke luar lagi yuk, lihat pemandangan. Ya, lumayan indah Barcelona guys. Aquesta concentració i bàsicament ha dit que Catalunya està en un actual repunt contra el feixisme. També vull que si us pensava que la gent es quedaria a casa, que no coneixia l'independentisme i que Independennya Catalunya, ibu kotanya Barcelona ini. Sekitar 10.000-an orang di Barcelona menghadiri event ini. Yang bagusnya itu guys, ini saya nggak tahu harus bilang demonstrasi atau sekedar menyalurkan pendapat atau permintaan. Jadi mereka di sini dari berbagai kalang umur, generasi, mereka semua pengen independen. Tapi tidak ada satupun yang yang bersifat anarkis atau nggak ada yang ricuh.
Cheers, Joe. Teman-teman, di belakang saya ini adalah gereja Familia. Ini dibangun pada tahun abad 18. Jadi salah satu ciri khas di sini yang orang heran itu kok nggak pernah selesai udah 2 abad, udah hampir 2 abad kan. Nah, menjadi sebuah ikonik jadinya karena nggak selesai. Aneh ya, keburukan bisa jadi ikonik. Oke, kita lihat yuk. Nah, kalian bisa lihat semua barang alat-alat untuk pembangunannya, perehapannya. Nggak pernah, kapanpun kalian pergi ke sini, itu selalu ada yang kerja. Makanya terkenal dengan gereja katedral yang nggak pernah selesai pengerjaannya. Beginilah walaupun hujan guys, antrian untuk masuk ke dalam gerejanya panjang sekali. Bagaimana kalau nggak hujan ya? Tiket masuknya itu sekitar 400.000 guys, satu orang. Mengenal di dalamnya. Sekarang kita berada di what is the name? La Pedrera. I don't know how to say it. Ini salah satu bangunan yang dibikin oleh Gaudi. Ini bangunan di belakang adalah La Pradera. Hey Xavier, what is the name? La Pradera. Masih dibangun oleh Gaudi. Nah, Gaudi ini adalah salah satu arsitek di tahun 18-an atau abad 18. Nah, dia ini banyak bangunan yang bersejarah di Barcelona. Ini salah satunya. Lumayan terkenal di Barcelona. Yang ini yang satu lagi juga dari Gaudi. Dia sendiri kan ada tulisan Gaudi. Nah, Gaudi ini seperti saya bilang benar-benar terkenal di sini sebagai arsitek. Ciri khasnya itu adalah sebenarnya di terasnya itu ada pembuatan seperti suara, ada yang seperti setan mungkin, ya kan? Jadi balkoninya itu ciri khasnya dan warna-warna Mediterranean-nya juga kelihatan. Jadi ya banyak sekali peninggalan Gaudi yang dibikin antara abad 18 ke abad 19 di Barcelona dan mungkin juga di luar Barcelona. Kita lihat bagaimana corak dari bangunan ini. Come on guys. Nah, untuk masuk ke dalamnya juga kita butuh beli tiket. Bangunan ini terletak di dekat metro station. Jadi pas kalian keluar dari Passeig de Gracia Station itu, nah, langsung disuguhkan dengan bangunan seperti ini. Barcelona ini adalah salah satu wilayah yang sebenarnya independen. Jadi mereka itu punya bahasa sendiri, namanya Catalunya atau Katalan ya, dan mempunyai pemerintahan sendiri. Makanya kalau nggak salah 2 tahun yang lewat mereka mau independen, mau merdeka, tapi nggak direstui oleh Spanyol. Dan Barcelona adalah ibu kota dari Catalunya atau Katalan. Nah, jadi kenapa mereka mau berpisah guys? Karena Barcelona ini jauh lebih membawa income dari kota-kota yang lain. Mungkin mereka merasa, kenapa gua aja yang bawa income, yang kota lain udah banyak yang bangkrut. Nah, di sini ini adalah Plaza de Catalunya. Nah, plaza ini berarti taman kecil guys. Ya, yuk kita ikuti teman-teman.
Dan di sini terkenal dengan merpati, kumpulan dari burung-burung merpati, guys. Udah ditakutin, tapi bikinnya merpatinya nggak mau terbang, guys. Kenapa ya? Ini adalah tempat shopping center. Beda, guys. Nggak ada mall di sini. Ada ya kayak toko-toko tipikal dari bangunan di Spanyol sebenarnya. Ini bangunan lama. Ada apa ya? Pintunya seperti pintu rumah kita di Indonesia sih, motifnya. Di kawasan ini kebanyakan itu coffee shop dan kayak yang jual kue, tapi restoran susah nyari. Jadi apalagi kalau kalian nyari yang restoran Indonesia nggak bakal ketemu di sini. Tapi kalau coffee, sandwich, semacam itu aja yang jual. Jadi kalau mau ke sini, pastikan udah makan dulu ya. Oh, sekarang ya saya sudah berada di sebuah square atau bundaran lagi. Nah, di tempat ini kalau kalian ke Barcelona, nah di sini ada makanan-makanan tradisional Spanyol. Jadi kita akan makan di salah satu restoran di sini dan kita review bagaimana bentuknya. Oke guys, let's go. Nah, momento. Kita sedang berada di Tobakan Restaurant sama teman-temanku, ada Xavier, Claire, Rob, and Daniel. Hola, ¿cómo estás? Kita lihat menunya, guys. Nah, ini makanan tradisional Spanyol. Namanya tapas. No, that's tapas, isn't it? Paella. No, eso es paella. That is paella. One like in Spanish. Which one the tapas? No, she's going to bring the tapas menu. This one is just paellas. It's paellas. Okay, that's paellas. Sorry guys. Nah, kalau kalian mau makan ikan, ini ada menunya fish sekitar 400 ribuan lah paling. Ada juga yang 600 ribu. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, kita order dulu ya. Ini adalah tapas seperti nasi yang dimasak dengan kunyit, santan, pakai ayam dan lemon. Saya pesan tetap ikan karang atau apa. Nah, ini nasi. Nasi goreng ala Spanyola. Dan ini means No, we were at some point we were so fed up with the weather. We were like, let's go back. daun. No, but can I have some? Ini olive oil guys. But it's really not. Ini I minyak won't bug you. terbuat dari bahan olive. Enjoy everyone. Thank you guys. Jadi kita makan pakai ini ya, pakai pisau. Ya, kita coba gimana rasanya. Ini nggak ada sambal atau cabai guys. Ini sumpah enak banget. Jadi ini agak asin-asinnya gitu loh. Ada daun mintnya. Ini salad biasa, ada timun, cucumber kalau biasanya ini daun-daunan dan tomat. Berasa banget Mediterranean-nya. Jadi nggak ada Asia-Asianya di sini guys. Semuanya pure Spanish. Guys, nah sekarang kita berada di fruit market di Barcelona. Ini salah satu fruit market terbesar di Barcelona. Hola, Sayora again. Nah, kita sekarang di Barcelona, di kawasan pantai di dekat
dekat kota Barcelona, yang jauh dari pusat kota. Pusat kota kita jalan cuma 10 menit. Kita lihat pantainya itu seindah pantai Bali kan? Ayo kita lihat. Guys, nah di sini tempat pelabuhan kapal-kapal kayak cruise, maksudnya kapal pesiar, juga kapal pribadi. Dan di sini juga lihat sini tour. Jadi kalau kalian mau tour dengan kapal ferry, ya kapal tour ya, itu harganya bervariasi. Ada yang 120.000 per 45 menit, atau kalian bisa yang lebih eksklusif, yang penumpangnya nggak banyak, itu sekitar Roma Sista 180.000. Kita jelajahi tempat-tempat pantai di daerah Barcelona. Ini mengingatkan saya sama San Francisco, kawasan-kawasan seperti ini. Jadi guys, saya nyaksikan sendiri ya tempat-tempat Barcelona ini, hampir di setiap sudut di kota Barcelona itu adalah tempat-tempat turis guys. Jadi pendapatan di Barcelona ini memang jauh lebih tinggi dari pendapatan yang di kota-kota lain di Spanyol. Sekarang kita di pasar ya bisa dibilang tradisional sih, yang menjual perlengkapan asli dari Spanyol. Nah, dan ini coklat. You want some, Daniel? Which one? Bermacam-macam permen ya kalau bahasa Indonesianya. Ini ada olive. What is that? Let's try one. Kalau orang kaya-kaya di Eropa itu, mereka goreng bikin gorengan, mereka pakai minyak goreng yang berasal dari olive. Harganya lumayan mahal. Tapi sekarang nggak orang kaya aja sih sebenarnya, karena sudah terbukti kalau ini minyaknya sehat sekali ya. Jadi yang medium di atas juga. Kalau saya sih kadang kalau masak sahur baru. It's nice. Agak pahit-pahit dikit tapi asin. Okay. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau pantainya tidak seperti pantai di Bali ataupun Thailand. Pantainya merah dan yang putih. Kalau menurut saya ya, jadi saya tidur atau jalan di pantai. Nah sekarang kan sudah bulan September, jadi cuaca di Eropa pun sudah mulai ganti panjang kita lihat ya, lautnya bergelombang,
dia tanggung jawab resikonya sendiri ya. Tapi dibandingkan dengan pantai-pantai yang seperti di Inggris, Jerman atau di Prancis, nah ini lumayan bagus bagi warga Eropa ya. Makanya mereka itu kalau mau holiday itu mereka cari pantai seperti di Asia, mereka keluar dari pantai di Thailand cari pantai mayoritas ya, tapi juga ada yang suka biaya dan kalian bisa relax juga kalau cuacanya bagus. Sekarang kan berangin banget ya, badai dan lain-lain, tapi mereka tetap ke pantai. Nah, akhirnya kita balik ke Liverpool. Finally we going home. Let's go home.